Salam dari Ibu Puan Maharani kepada seluruh sahabat-sahabat wartawan dan masyarakat Indonesia, dan dari Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Dasko berkenaan agenda kita pada sore hari ini untuk meluruskan hal-hal yang berkembang di media massa beberapa hari yang lalu. Kami sengaja pada hari ini berembuk dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pimpinan Badan Legislasi dan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyampaikan guna meluruskan berita-berita yang simpang siur di masyarakat terhadap proses yang berkembang, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja telah dibawa ke tingkat 2 dalam hal ini paripurna, yang mana tanggal 5 Oktober 2020. Yang mana proses di tingkat 2 ini tentu melalui proses di tingkat 1, yang dalam hal ini di Badan Legislasi langsung dipimpin oleh Pak Supratman dari fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua Badan Legislasi yang bertanggung jawab terhadap mekanisme, struktur dan pembahasan, transparansi pembahasan di tingkat 1, baik dari tingkat rapat kerja, kemudian masuk ke dalam panja, panitia kerja, kemudian masuk ke dalam timus, kemudian masuk ke dalam tim sinkronisasi di tingkat Badan Legislasi. Bahwa proses dilakukan ini, rapat kerja dari 9 fraksi memasukkan yang namanya daftar inventarisasi masalah. 9 fraksi menyatakan dan berpendapat di dalam rapat-rapat kerja maupun di dalam rapat-rapat panitia kerja, rapat timus, dan rapat tim sinkronisasi. Sehingga 9 fraksi dalam pembahasan dari rapat kerja sampai dengan di rapat tingkat 1 sepakat. Seperti yang sudah beredar di dalam pemberitaan. Adapun hal-hal yang berkembang di dalam daftar inventarisasi masalah berkenaan dengan klaster-klaster yang ada, perlu nanti disampaikan kepada publik tentunya pada saat yang tiba, yaitu pada saat besok tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan mekanisme tata tertib DPR, khususnya di dalam pasal 164 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki jangka waktu 7 hari. Pada saat setelah tingkat 2, DPR memiliki waktu 7 hari kerja merujuk kepada pasal 1 butir 18 tata tertib DPR yang dimasuk dengan hari kerja adalah hari kerja, yaitu Senin sampai dengan hari Jumat. Sehingga tenggang waktu untuk penyampaian Undang-Undang Cipta Kerja ini akan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00 pada saat besok. Sehingga nanti pada saat resmi besok Undang-Undang Cipta Kerja ini dikirim ke Presiden, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan, maka secara resmi undang-undang ini menjadi milik publik secara mekanisme. Hal ini perlu kami sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan substansi tadi dalam pembahasan di tingkat rapat kerja, 9 fraksi menyepakati, mengikuti, dan menyerahkan daftar inventarisasi masalah. 9 fraksi sepakat untuk melakukan pembahasan. Kemudian dalam proses rapat kerja menuju rapat panitia kerja, pimpinan Badan Legislasi dan pimpinan Panja mengadakan yang namanya rapat dengar pendapat umum. Rapat dengar pendapat umum dilakukan hampir sebanyak 88 kali, baik secara fisik maupun secara virtual. Pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan tokoh buruh, pertemuan dengan tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh kaum pengusaha, kaum buruh, kaum masyarakat dilakukan sampai dengan 89 kali pertemuan dilakukan. Proses itu dilakukan baik secara fisik, baik juga secara virtual. Adapun data, rekaman, pembicaraan akan kami lampirkan kepada pemerintah dalam catatan Mindehes Nota. Bahwa dalam hal ini pimpinan Balek Pak Supratman
mengetahui secara persis mekanisme dan tata cara prosedur dalam menegakkan aturan, dalam menentukan dan memutuskan pasal demi pasal, ayat demi ayat, baik di dalam mekanisme rapat kerja, mekanisme di dalam rapat panja, mekanisme di dalam tapat timus, dan mekanisme di dalam rapat tim sinkronisasi. Adapun yang berkembang beberapa hari terakhir berkenaan kenapa kok belum diserahkan kepada pemerintah. Bahwa dalam hal ini Kesekjenan Pak Indra melaporkan kepada pimpinan DPR memerlukan waktu untuk melakukan editing, proses pengetikan dalam rangka menyiapkan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses pengiriman berkas Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada pemerintah yang jatuh waktu temponya adalah tanggal 14 Oktober 2020. Yang kedua,